Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Boleh yang di rumah semuanya sorakan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, di bulan Juni ini kita dapat hadir untuk datang memuji Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Sebab kita percaya Allah yang hidup, Allah yang kekal. Allah yang baik yang selalu menyertai kita di sepanjang waktu kita. Mari saya ngajak semuanya bawa hatinya. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, meninggikan nama Dia. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan. Datang untuk bersujud di hadapan-Mu. Datang memuji nama-Mu yang besar. Datang untuk meninggikan nama-Mu. Kami percaya Engkau Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu luar biasa. Dan kasih-Mu dahsyat dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, kami bawa pujian kami yang terbaik buat Engkau. Pujian yang berkenan buat Engkau Tuhan. Kiranya pujian ini Engkau sertai dengan kasih, cinta, dan anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah Bapa pujian ini menyenangkan hati-Mu. Kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu. Semua yang percaya, katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari saya ngajak semuanya membawa korban syukurnya kepada Tuhan, sebab Dia Raja. Kita bawa pujian kita, ucapan syukur kita kepadanya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat. Haleluya, kasih-Mu tiada tara. Bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari dengan satu suara kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah yes, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri. Semuanya katakan Kau percaya seluruh semesta. Haleluya, menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi.
sama-sama katakan, alami mujizatnya, perbuatannya, anugerahnya. Alami mujizatnya, perbuatannya, anugerahnya. Dengan iman katakan, alami mujizatnya, sing, perbuatannya, oh anugerahnya. Alami mujizatnya, perbuatannya, anugerahnya. Kau yang beramin, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agung telah terbukti, yes, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Mari lebih lagi kita kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami yang mengalami kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, pasti akan membawa pujian yang terbaik buat Engkau. Dengan apa kami balas selain kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ajarkan kami terus mengandalkan Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Biarlah pujian ini menjadi doa dan pengharapan kita. Mari kita katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku.
setiap hari, amin. Kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Panggil Dia Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Lebih lagi Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Lebih lagi panggil Dia Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya baik. Mari lebih sungguh-sungguh lagi panggil Dia Yesus, Yesus, Yesus. Katakan ku cinta Kau. Ku cinta Kau lebih dari segala apapun di dunia ini. Oh, hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Mari lebih lagi katakan Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari arahkan hatimu sembah Dia. Haleluya. Angkat suaramu sembah Dia. Agungkan namanya. Mari panggil namanya lebih dari segalanya. Sebab Dia Tuhan yang layak dipuja, yang layak untuk disembah. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Angkat suaramu sembah Dia, mari tinggikan namanya. Dia luar biasa, Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu persoalanmu. Dia penolong dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, Dia hadir di hatimu. Angkat suaramu, pujilah namanya. Dia penebus di dalam hidupku. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu di jalan salibmu. Terima kasih buat penebusanmu atas dosa dan kesalahan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Yes. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Pilu di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu
Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang aku, menebus perbuatanku. Bilu di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk marilah dikatakan begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Oh, terima kasih untuk salib-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kayu salib-Mu, buat hidup-Mu Bapa telah menembus hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau sediakan buat hidup kami. Sebab hari ini Tuhan kami datang Tuhan untuk membawa korban syukur kami yang terbaik buat Engkau. Yang berkenan di hadapan-Mu, penyembahan pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Bapa kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat kota kami tercinta. Kami percaya kami ada di sini bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana-Mu yang ajaib dan luar biasa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Berkati kota kami Bapa, berikan hujan pertobatan-Mu Tuhan buat kota kami. Jauhkan Bapa segala mara bahaya, virus-virus yang sedang melanda di Indonesia maupun di dunia Tuhan. Kami percaya Bapa di setiap segala permasalahan kami, pasti ada jawaban, pasti ada percobaan tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Ada rencana-Mu yang terbaik buat kami juga Tuhan. Sebab itu Bapa kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah gereja ini lebih luar biasa lagi Bapa. Biarlah Bapa gereja-Mu Bapa bisa berdiri di tengah-tengah kota Cilegon ini Bapa.
Terima kasih Bapa, kami serahkan segala hamba-Nya Bapa, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu pada hari ini Tuhan. Berilah iman-Mu, biarlah apapun yang kami dengar firman-Mu pada hari ini menjadi rema buat kehidupan kami Bapa. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dan disertai Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita beribadah secara online, hadirat Tuhan tetap ada bersama kita. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kingdom Royal Family atau keluarga kerajaan Allah. Mari kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, kitab Kolose pasal 1 ayat 14, 13, dan 12 yaitu dampak pengorbanan Tuhan Yesus. Hal ini saya pernah sampaikan tapi kita review supaya kita lebih mengerti, memahami, dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, saya akan bacakan dari ayat 14, Kolose pasal 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kembali saya terus-menerus mengingatkan saudara, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah menebus kita dari segala dosa. Dosa kita telah diampuni lewat kematiannya di kayu salib. Kita telah diampuni secara total. Tidak ada sisa dosa lagi, tidak perlu ada lagi dosa yang harus kita tebus sendiri dengan kekuatan kita. Karena Yesus Kristus, kuasa pengorbanan di kayu salib, telah lebih dari cukup untuk membayar semua dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya harap saudara merasa pasti untuk hal ini. Tidak ragu-ragu lagi, pengorbanan Yesus lebih dari cukup untuk menebus segala dosa kita. Sehingga kita diampuni, kita dibenarkan oleh Tuhan, kita didamaikan oleh Dia. Yang kedua, saudara, tidak cukup hanya kita diampuni dosa, ditebus dosa, tetapi Ia juga dalam ayat 13, Ia juga telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita nggak cuma diselamatkan Bapak Ibu Saudara, nggak cuma dosa kita dibereskan oleh Tuhan, tapi kita dipindahkan dari kita yang dulunya ada dalam kerajaan kegelapan, tertindas, diperbudak, diintimidasi, benar-benar dirampas kehidupan kita, kita dihancurkan, kita benar-benar tidak berdaya, dibelenggu oleh segala-galanya, oleh dunia ini, oleh dosa, oleh tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Kita benar-benar menderita. Tapi kematian Yesus memindahkan kita ke satu tempat, kondisi yang baru, yaitu kerajaan anak yang terkasih, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekarang kita sudah merdeka dari semua ini, dari iblis, dari cengkraman dunia, dari hukum Taurat. Kita dipindahkan ke dalam tempat yang baru, kondisi yang baru, status yang baru, yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi nggak cuma bicara tentang keselamatan saja, tapi dia juga mengubah status kita, keadaan kita, kondisi kita. Ayat ke-12 ditekankan lagi dengan lebih jelas dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini jelas menegaskan bahwa kita harus mengucap syukur kepada Bapa. Kenapa? Karena Allah melayakkan kita. Bukan perbuatan kita, bukan kebaikan kita, tapi Allah sendiri
Ya, dengan inisiatifnya, dengan kehendaknya, dia melayakkan kita untuk mendapat bagian warisan dan segala fasilitas dan segala hal yang terbaik dari kerajaannya. Segala hal yang indah itu disediakan buat kita. Wah, saudara, ini luar biasa. Haleluya. Mari kita akan bahas satu persatu, saudara, mengenai hal ini. Yang pertama, saudara, kita harus sadar bahwa kita dulu yang ada dalam kerajaan kegelapan, sekarang telah diberikan kerajaan anaknya, yaitu kerajaan terang, kerajaan Yesus Kristus. Di dalam Lukas 12 ayat 32 dikatakan, "Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Wow, haleluya, puji Tuhan. Dikatakan jangan takut. Sekarang kamu sudah menjadi anak Tuhan. Dulu kamu seperti ini. Coba saudara lihat gambarnya. Miskin, tertindas, tidak berdaya, tidak mampu. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa, berada dalam penindasan, berada dalam hukuman. Tetapi sekarang ketika kita menjadi percaya, Bapa kita di sorga telah berkenan memberikan kita kerajaannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anggaplah kita dulu adalah seorang pengemis yang benar-benar miskin, tidak berdaya, yatim piatu, terlunta-lunta, tidak bisa hidup dengan nyaman, makan dari tempat sampah, dari pemberian orang, mungkin tidur juga kita di taman, tidur di jalan, di depan toko-toko, benar-benar tidak nyaman. Ketika hujan kehujanan, panas kepanasan, ya setiap hari ketakutan, dikejar-kejar oleh orang-orang, mungkin Satpol PP, oleh polisi yang tidak mengizinkan kita berkeliaran. Kita benar-benar ketakutan, kita tidak punya perlindungan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu kali kita bayangkan kalau kita bertemu dengan seorang raja yang luar biasa, raja yang sangat berkuasa, raja yang sangat bijaksana. Dan dia menemukan kita di jalan dan dia tergerak hatinya. Kemudian dia berkata, "Nak, ikutlah aku. Aku akan jadikan engkau anakku." Maka saudara, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita pantas, tapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan, belas kasihan raja itu, kita diangkat menjadi anaknya. Kita berpindah dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan terang. Sehingga membuat kita berpindah ke kepemilikan, saudara. Dan berpindah dari rumah penindasan, ya, rumah ketakutan, rumah intimidasi, rumah hukuman. Di mana kita tidak berdaya, kita terbelenggu, kita terjajah. Tanpa kemerdekaan, tanpa hak apa-apa, tanpa kemampuan, tidak berdaya. Benar-benar terbelenggu dan terpuruk. Pindah ke rumah raja, istana, karena kita diangkat menjadi anak. Haleluya, puji Tuhan. Diangkat menjadi anak, dikatakan dalam Roma 8 ayat 15, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." Wah, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ, ya, di gambar itu kita telah diangkat menjadi anak raja dan raja menunjukkan inilah semua. Ya, sekarang ini kamu tinggal di sini, semua ini menjadi milikmu, kamu adalah anakku. Kamu nggak perlu lagi takut, nggak perlu lagi merasa terintimidasi, nggak perlu lagi merasa tertindas, terjajah, terbelenggu, tak berdaya. Sekarang kamu anakku. Ya, dikatakan dengan jelas, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Diperbudak dosa, diperbudak oleh hukum Taurat, diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh iblis. No, sekarang kamu tidak di bawah perbudakan yang membuat kamu selalu takut dan gentar dan gelisah. Tapi kamu sekarang pindah ke istana raja dan kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, anak raja di atas segala raja. Oleh roh itu, yaitu Roh Kudus, kita berseru, ya Aba,
ya Bapa. Wah, haleluya, puji Tuhan. Inilah status kita sekarang, kondisi kita sekarang, posisi kita sekarang, saudara. Saudara, betapa besar dan dahsyat pekerjaan Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita telah diangkat oleh karena belas kasihannya, oleh kasih karunia-Nya. Sehingga kita yang percaya diubahkan, diperbaharui, dipindahkan, diberi status yang baru. Sekarang kita memanggil Dia, Tuhan kita, Raja segala raja, sebagai Bapa kita. Kita tidak lagi yatim piatu. Kita sekarang ada dalam pengayoman, pemeliharaan, kasih karunia Bapa yang sangat baik. Puji Tuhan, haleluya. Sangat membahagiakan hal ini, saudara. Nah, saudara, tentunya ketika kita menjadi anak raja, ada banyak hal yang di dalam hati kita yang harus berubah. Ada banyak pertempuran di hati kita. Kenapa? Karena kita tadinya adalah orang yang terjajah. Kita adalah orang yang ditindas. Kita adalah orang yang diperbudak. Miskin. Tidak berdaya. Terpuruk, hina. Berpindah tempat menjadi anak Allah, anak raja segala raja. Nah, pola pikir kita mungkin belum berubah. Banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan tempat yang baru, posisi yang baru, situasi yang baru. Nah, inilah yang menjadi pergumulan kita setiap hari. Yaitu untuk terjadinya perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan jelaskan di sini. Ya, saya akan jelaskan. Kenapa? Karena ketika kita di tempat yang namanya istana raja, kita harus mengubah segala hal yang tadinya kita lakukan di dalam dunia. Nah, saya beri contoh. Mungkin anak ini yang saudara lihat di layar, tadinya adalah gembel, seorang pengemis yang biasa makan dari tempat sampah, mencopet, tidur pun di mana-mana, hidupnya seenaknya, urakan. Ketika dia di istana, dia masih belum terbiasa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ketika dia lapar, dia buka itu tempat sampah di istana, dia cari makanan. Ya, sisa-sisa makanan dari istana dia makan. Kemudian dia ingin jajan, dia mulai mencopet dompet-dompet para pegawai istana, para pelayan istana. Dia copet uangnya, dompetnya dia ambil. Kemudian dia juga tidur, belum terbiasa di dalam kamar yang indah. Dia tidur di taman, di kebun, di halaman istana. Nah, mungkin para pegawai raja lapor kepada raja, "Tuanku raja, gimana ini anakmu? Yang kau angkat dari jalan." Waduh, ini sangat memprihatinkan. Dia makan dari tempat sampah. Kami sampai berkali-kali menegur dia, tapi dia menikmati sekali makanan dari tempat sampah. Dia mungkin dulunya terbiasa seperti itu. Dan ketika dia pengen jajan, dia mencopet uang dari para pelayan. Tidurnya sembarangan di pelataran, di halaman, di kebun. Coba Tuanku Raja tolong. Tuanku Raja kasih tahu dia. Nah, mungkin kita sebagai anak yang sedang beradaptasi, masih tidak mengerti, tidak terbiasa dipanggil sama raja, "Anakku, aku sayang kamu. Dengar, sekarang kamu itu anakku. Semua di istana ini milikmu. Kalau kamu lapar, nggak perlu lagi ngambil makanan dari tempat sampah. Lihat di dapur istana, di meja makan, di gudang makanan semua tersedia. Tinggal makan, ambil. Kenapa kamu masih dari tempat sampah ngambil makanan? Kamu kalau perlu uang, jangan mencopet. Di tempat ini harta berlimpah-limpah. Kamu tinggal minta kepadaku. Aku berikan berapapun yang kau mau. Karena kamu adalah anakku. Jangan tidur di jalan, di pelataran lagi. Jangan tidur di taman lagi. Kamu udah saya berikan kamar yang terbaik, yang terindah." Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi pertempuran di dalam hati dan pikiran kita. Kita sedang membiasakan diri
menjadi anak raja karena ini posisi yang baru, keadaan yang baru, suasana yang baru. Tidak mudah untuk berubah. Nah, mari kita akan lihat seperti apa perubahan itu terjadi. Nah, ayatnya dalam Efesus 5 ayat 8 berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, jelas ayat ini. Dulu kita anak kegelapan, biasa hidup melakukan perkara-perkara kegelapan. Seperti anak gembel tadi. Makan dari tempat sampah, ya contohnya tadi ya. Mencopet, tidur sembarangan. Nah, kita mungkin masih hidup dalam dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya kan? Hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan. Sekarang kita menjadi anak terang. Tuhan bilang, kamu sekarang anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan ingin kita berubah. Dan saudara, berita baiknya adalah saudara kita tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri untuk berubah. Tetapi oleh karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan, kita akan berubah. Kita berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Mari kita lihat ayatnya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas ayatnya berkata bahwa Tuhan telah menanam benih ilahi. Ketika kita menjadi percaya, kita lahir baru. Tuhan menaruh benih ilahi. Benih yang kekal. Ya, keilahiannya dia taruh ke dalam hati dan hidup kita. Katakan dengan jelas, karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu roh dan firman. Ya, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Artinya benih itu hidup. Tidak mati, tidak stuck, tidak diam. Dia hidup di dalam kita. Kita yang tadinya manusia duniawi, manusia penuh dosa, tetapi ada benih ilahi yang tumbuh di dalam kita, yang menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Benih itu hidup dan benih itu kekal, tidak akan mati di dalam saudara. Puji Tuhan, haleluya, ini kabar gembira saudara. Artinya bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, tapi benih Allah lah yang membuat kita berubah hari demi hari. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya, puji Tuhan. Jelas di sini dikatakan bahwa Tuhanlah yang menaruhkan dan mengerjakannya di dalam kita, segala perubahan itu. Bukan kemampuan dan usaha kita. Katakan lagi, di sini saya mau baca lagi saudara Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah, bukan manusia loh. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Puji Tuhan. Jadi Allah sendiri yang menaruh kemauan kepada kita untuk berubah. Dan dia mengerjakan kemampuan. Bukan cuma kemauan, tapi kemampuan, pekerjaan di dalam diri kita. Dia bekerja aktif di dalam diri kita untuk supaya kita berubah hari demi hari. Jadi adalah salah kalau saudara berkata, wah orang yang berdosa, percaya Yesus, kemudian diselamatkan dan hidup dalam kasih karunia Tuhan, ya enak banget dong, ya masuk sorga. Dia bikin dosa lagi. Dia seenaknya lagi karena kasih karunia Allah kan sudah mengampuni semua dosanya. Ya udah bikin dosa sebanyak-banyaknya, nanti minta ampun, minta maaf sama Tuhan, kan diampuni. Kasih karunia-Nya kan begitu besar. Salah saudara. Orang yang telah percaya Yesus, orang yang telah lahir baru, di dalam dirinya ada benih yang bertumbuh, yaitu benih ilahi. Dan di dalam dirinya Tuhan menaruh kemauan, kemampuan, dan pekerjaan di dalam dirinya untuk berubah hari demi hari supaya makin serupa dengan Yesus Kristus. Kalau ada orang berkata, enak banget, orang percaya Yesus
pasti selamat, padahal dia hidup terus dalam dosa. Maaf saudara, orang yang sudah menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, Allah memberikan kemauan dan kemampuan, dan Allah bekerja di dalamnya untuk dia semakin hari semakin sempurna. Jadi kalau saudara menganggap bahwa keenakan orang itu, nanti dia berbuat dosa terus, nanti dia seenak-enaknya hidup bergelimang dosa, nanti minta maaf lagi. Mohon maaf saudara, kita sedang menghina Tuhan seolah-olah benih itu tidak ada kemampuan apa-apa. Kita sedang menghina Tuhan yang telah menaruhkan kemauan dan kemampuan dan pekerjaan di dalam diri kita. Tuhan tidak mungkin kalah. Stop untuk berkata seperti itu, karena kita sedang melecehkan Tuhan. Percayalah, ketika engkau menjadi percaya, engkau lahir baru, benih itu terus bertumbuh. Asal kita membuka hati kita dan kita izinkan Tuhan terus memproses, membentuk kita. Kita mengikuti walaupun berat secara daging. Kita belajar untuk menyangkali keinginan-keinginan kita. Karena Tuhan menaruh kemauan itu di dalam kita dan kemampuan itu. Percayalah, kita akan berpindah terus, kita akan bertumbuh terus dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Nah, setelah itu saudara, apa yang terjadi? Kita mulai menjadi manusia yang memiliki gaya hidup ilahi. Gaya hidup kerajaan Allah. Karena sekarang kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Posisi kita sebagai anak raja, Kingdom Royal Family. Gaya hidup apa saja dalam kerajaan Allah? Kalau saudara baca kitab Injil, apalagi yang ada di dalam kitab Matius, itu penuh syarat sekali dengan ajaran Yesus Kristus tentang gaya hidup kerajaan Allah. Kalau saudara membaca khususnya di Matius pasal 5, 6, 7, jelas sekali khotbah di bukit mengajar kita begitu banyak. Bahkan gaya hidup Yesus pun ya dijelaskan, diceritakan begitu indah. Nah, kita akan menuju kesempurnaan. Gaya hidup apa saja? Yang pertama adalah gaya hidup kasih. Gaya hidup agape. Bukan kasih manusia, tapi gaya hidup kasih Allah. Kasih tanpa syarat. Karena itu Yesus mengajar kepada kita, kasihilah bahkan musuhmu, orang yang berbuat jahat kepadamu. Ampuni dia, doakan dia, berkati dia, kasihilah. Itu tidak masuk akal secara manusia. Betul, karena ini bukan kasih dalam dimensi manusia, tapi kasih dalam dimensi Allah yang luar biasa. Yang kedua adalah gaya hidup kebergantungan pada Allah. Dalam kitab Matius pasal 5 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Dalam bahasa asli dikatakan, berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Kenapa disebut miskin tetapi bahagia? Karena miskin di dalam ayat ini berbicara tentang ketergantungan. Dia tidak berdaya untuk hidup sendiri. Dia tidak berdaya untuk mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri. Dia butuh Tuhan, dia butuh Allah. Sehingga Alkitab bilang, berbahagia engkau yang miskin dalam roh, di hadapan Allah, dalam segala hal. Karena kamu menjadi bergantung kepada Tuhan. Kau menjadi bergantung kepada Allah. Kebergantungan kepada Tuhan adalah hal yang sangat Tuhan sukai. Sehingga kita selalu mengandalkan Dia dalam segala hal, dalam segala keadaan. Gaya hidup apa lagi? Gaya hidup mengampuni. Wah, banyak sekali ayat di dalam Injil yang membahas hal ini. Bahkan di dalam doa Bapa kami pun kita diajar untuk berdoa, ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Gaya hidup mengampuni. Dijelaskan juga dalam kisah perumpamaan hal kerajaan sorga tentang orang yang berhutang 10.000 talenta. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak kerajaan Allah, Allah menginginkan kita, Allah menumbuhkan di dalam diri kita, Allah memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan dendam, bukan pembalasan, bukan kita menginginkan kecelakaan orang yang berbuat jahat kepada kita, tapi kita melepaskan pengampunan.
Gaya hidup apa lagi? Gaya hidup komunitas, gaya hidup saling. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. 3 tetapi 1. Komunitas. Saling. Ya, Tuhan mengajar kita untuk tidak hidup sendiri-sendiri. Independen. Tetapi saling membutuhkan. Suami, istri, anak. Ya, gereja menjadi komunitas yang saling. Bapak Ibu Saudara, gaya hidup apa lagi? Gaya hidup berdampak. Tuhan Yesus mengkhotbahkan bahwa kamulah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Tidak mungkin terang itu disembunyikan. Terang itu pasti ditaruh di tempat yang tinggi untuk bisa menerangi kegelapan. Kita adalah terang dan garam. Kita berdampak. Kita menjadi berkat buat banyak orang. Dan dikatakan juga hal kerajaan surga seumpama ragi yang mengkamirkan adonan, seluruh adonan. Kehadiran kita mengubahkan, kehadiran kita memberi dampak dimanapun Bapak Ibu Saudara. Ditaruh di tengah keluarga, di tempat pekerjaan, di lingkungan, saudara menjadi dampak yang membuat sesuatu perubahan yang baik. Gaya hidup apa lagi? Gaya hidup kudus. Gaya hidup terus-menerus berjuang untuk, ya bersama Tuhan tentunya, berjuang untuk semakin menjauhi dosa. Dan semakin mendekat diri kita kepada kekudusan Allah. Gaya hidup apa lagi? Gaya hidup berotoritas. Sebagaimana raja, keluarga raja berotoritas. Kuat, berdaulat, berkemenangan. Bukan orang yang lemah, orang yang terus-menerus ditindas oleh masalah, orang yang terus-menerus kalah, orang yang mengeluh, orang yang terus mengeluh, mungkin berkeluh kesah. Bukan, saudara. Kita adalah keluarga kerajaan Allah, keluarga yang berotoritas. Kita bisa mengatasi keadaan. Kita berdaulat, kita punya kuasa untuk memerintah, untuk mengalahkan sakit penyakit, untuk mengalahkan kondisi yang buruk. Karena kita adalah keluarga kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan masih banyak lagi gaya hidup kerajaan Allah. Tapi karena terbatas waktu, saya tidak bisa membahas semua. Nah Bapak Ibu Saudara, perlu kita tekankan dan garis bawahi bahwa kita melakukan semua gaya hidup ini bukan supaya masuk sorga. Perhatikan, kalau saudara masih berpikir seperti itu, ya kita salah Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan semua gaya hidup ini bukan supaya masuk sorga, tetapi karena kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah yang memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Karena ada benih di dalam kita yang terus bertumbuh, yaitu benih ilahi. Dan karena Tuhan menaruh kemauan dan kemampuan dan pekerjaannya di dalam kita, sehingga kita semakin hari semakin memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Bukan supaya kita masuk surga. Urusan soal masuk surga, pengampunan dosa sudah selesai di kayu salib. Sudah beres. Bapak Ibu Saudara tidak perlu bergumul lagi untuk hal itu. Jadi inilah gaya hidup kerajaan Allah, karena kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara, mari kita mengimani itu, kita menghayati dan menghidupi, sehingga saudara punya pola pikir yang berbeda. Kita bukan manusia biasa lagi. Kita anak-anak kerajaan Allah. Kitalah pangeran dan putri kerajaan Allah. Kita adalah prince dan princess dari kingdom royal family. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara siapkan roti dan anggur. Kita mau berdoa, mensyukuri betapa besar perbuatan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hari ini luar biasa. Firman Tuhan membukakan pikiran kami, pemahaman kami, bahwa pengorbananmu di kayu salib bukan sekedar menyelamatkan kami dari dosa, mengampuni kami dari dosa, tetapi memindahkan kami juga dari kerajaan kegelapan, kuasa kegelapan, menuju berpindah ke tempat yang baru, yaitu kerajaan terang, kerajaan Yesus Kristus. Dan kami hari ini telah diangkat menjadi anak oleh Raja di atas segala raja. Kamilah pangeran-pangeran, putri-putri raja. Karena itu di dalam kami Engkau telah taruhkan benih yang ilahi, sehingga benih itu terus bertumbuh, hidup dan kekal,
untuk terus mengubahkan kami. Dan Kau bahkan menaruhkan kemauan, kemampuan, dan pekerjaan Tuhan di dalam hati kami. Sehingga kami hari demi hari terus-menerus punya keinginan yang semakin hari semakin kuat untuk hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Hidup sebagai anak-anak terang. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami sekarang membuka hati kami. Kami izinkan Kau terus memimpin, bahkan memproses kami. Supaya gaya hidup kerajaan Allah ini semakin menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami angkat roti di tangan kanan kami. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanpa pengorbanan-Mu kami tetap menjadi orang yang diperbudak. Kami tetap menjadi orang yang akan binasa. Tetapi sekarang kami telah merdeka. Kami telah diampuni, kami menjadi anak-anak kerajaan. Mari kita angkat roti. Pandang salib Kristus. Tubuhnya yang terpecah-pecah. Tubuhnya yang Dia relakan, bahkan nyawanya Dia berikan. Supaya kita diangkat menjadi anak Allah. Bukankah roti yang telah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus segala dosa kita, amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Mari kita siapkan juga anggur. Kemudian saudara angkat tangan kanan kita mengucap syukur. Terima kasih buat curahan darah-Mu yang suci, yang luar biasa, yang menebus dosa kami, melayakan kami, menjadikan kami milik-Mu. Kami hargai, kami hormati, kami syukuri begitu indah pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Darah-Mu yang tercurah karena kasih-Mu kepada kami. Sekarang kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami ada dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bukankah anggur yang telah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita untuk menebus segala dosa kita dan menjadikan kita anaknya, amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih, puji Tuhan. Kita terima segala anugerah, berkat, kasih karunia yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Kita dilayakan, kita diampuni, kita dijadikan anak. Kita hidup dalam kerajaan. Terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, rahmat kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menjadi milik kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online ini. Saya percaya segala anugerah Tuhan telah saudara terima. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sampai ketemu lagi dalam ibadah kita minggu depan. Haleluya, amin.